Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu dosen kita yang terhormat, yaitu ibu dosen Happy Ika Melvina MPD, dan juga kepada teman-teman kita semuanya. Perkenalkan, saya Istiqomah, saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini angkatan tahun 2019 dari Universitas Pancasakti Kampus Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliahnya evaluasi pembelajaran anak usia dini dengan materi konteks pengukuran dan panduan teknik penilaian otentik yang diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Happy Ika Melvina MPD. Penilaian otentik. Nah, penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian otentik menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Nah, keterpaduan penilaian ketiga komponen input, proses, output tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik. Bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional atau instructional effect dan dampak pengiring neutron effect dari pembelajaran. Penilaian otentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Penilaian otentik dalam implementasi kurikulum tahun 2013 mengacu kepada standar penilaian yang terdiri dari yang pertama, penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik dan jurnal. Dan yang kedua ada pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga ada keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Manfaat penilaian otentik. Nah, yang pertama adalah penggunaan penilaian otentik memungkinkan dilakukan pengukuran secara langsung terhadap kinerja pembelajaran sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Dan yang kedua, penilaian otentik memberikan kesempatan pembelajar untuk mengonstruksikan hasil belajarnya. Yang ketiga, ada penilaian otentik memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Dan yang keempat, ada penilaian otentik memberi kesempatan pembelajar untuk menampilkan hasil belajarnya untuk kerjanya dengan cara dianggap paling baik. Singkatnya, model ini memungkinkan belajar memilih sendiri cara, bentuk, atau tampilan yang menurutnya paling efektif. Ada 4 ciri penilaian otentik. Yang pertama adalah memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Yang kedua ada mencerminkan masalah dunia nyata, bukan hanya dunia sekolah. Yang ketiga ada menggunakan berbagai cara dan kriteria. Yang keempat ada holistik atau kompetensi utuh merefleksikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Karakteristik penilaian otentik ada 2 menurut Santoso tahun 2004 sama Nur Hadi tahun 2004 halaman 173. Saya akan bacakan dari Nur Hadi ya. Nah, jadi Nur Hadi ini mengemas beberapa karakteristik penilaian otentik sebagai berikut. Yang pertama adalah melibatkan pengalaman nyata. Dan yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, mencakup penilaian pribadi. Yang keempat, hal yang diukur dalam keterampilan dan performansi, bukan sekedar mengingat fakta. Yang kelima, bentuk penilaian yang berkesinambungan. Yang keenam, sistem penilaian yang terintegrasi. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap guru. Yang ke-8, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas.
Tujuan dan prinsip penilaian otentik. Jadi Santoso pada tahun 2004 mengungkapkan beberapa tujuan penilaian otentik. Yang pertama adalah menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru mengajar lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, lebih jauh lagi, Santoso pada tahun 2004 mengungkapkan beberapa prinsip penilaian otentik sebagai berikut. Yang pertama ada keeping track. Apa sih? Nah, keeping track itu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada keeping up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out, yaitu penilaian harus mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Cakupan penilaian otentik menurut Griffin dan Peter tahun 1900 halaman 52-61 mengatakan bahwa setiap aspek yang dinilai memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan membutuhkan bentuk penilaian yang berbeda-beda, seperti kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Penilaian otentik dan tuntunan kurikulum tahun 2013. Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum tahun 2013 karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lainnya. Asesmen etik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks dan kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik. Karena penilaian otentik sesuai dengan relevan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. Nah, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Penilaian otentik dan tuntunan kurikulum tahun 2013. Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum tahun 2013 karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lainnya. Asesmen etik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks dan kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik. Karena penilaian otentik sesuai dengan relevan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. Nah, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Oke, kita memasuki kesimpulan. Yang pertama adalah penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan input, proses, dan keluaran atau output. Nah, secara konseptual, penilaian otentik lebih bermakna secara signifikan dibanding dengan tes pilihan ganda berstandar sekalipun. Jadi, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, sistematif, dan edukatif. Dan penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk memenuhi posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Terus ada teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah yang pertama penilaian kompetensi sikap atau observasi, penilaian diri self-assessment, dan penilaian teman sejawat atau per-evaluation dan jurnal. Nah, ada juga penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir ada penilaian kompetensi keterampilan melalui kinerja, tes praktik, proyek, dan juga penilaian portofolio.
Ya, alhamdulillah sudah selesai materi yang saya jelaskan tentang konteks pengukuran dan paduan teknik penilaian otentik. Terima kasih kepada ibu dosen kita, yaitu ibu dosen Happy Ika Melvina MPD, dan juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, Isti mohon maaf, dan terima kasih semuanya. Isti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.